Lha yo saiki ana istilah anyar resmi saka pemerintah kok ya ijo di apa jenenge di wawah karo wong guyonan. Jarine normal nek sing jeblok jarine nyungsep. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wah, Gus Coy. Halo. Ngeten salaman. Iya. Nggih. Iki kok ono nyungsep apa mbok nyumet terus ono nyuprus. Nah, nyuprus kakek ngomong. Kakek ngomong. Jane niki kaitane new normal. Iya. Aku mau iki bareng karo kancaku jane arep dolan mrene silaturahmi ngono lho, arep ngobrol-ngobrol. Ono kanca Pak Dokter sing arep apa iku melok jago karo awake dhewe ning ngobrol-ngobrol. Oh, nggih. Kula seneng lho kula di endangi mriki. Ya alhamdulillah. Lah wau pun sareng mriki. Nggih sampun lho kok ning jaba niku lho. Monggo Pak Dokter pinarak Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak mriki niki. Assalamualaikum ngaten niku. Nggih. Apa kabare Pak Dokter? Sae. Oh, alhamdulillah. Niki keleresan niki wau bahas kali Gus Coy niki kan. Nggih. New normal, nyungsep. Nggih. Nyumet saya. New normal niku napa Pak Dokter? Jadi gini, new normal itu sudah banyak kita dengar, itu sebenarnya tatanan baru, era baru. Ya sebetulnya sudah, ya kemarin baru sudah kita kenal, cuma ini kan perlu kesepakatan bareng-bareng. Mari kita lakukan bersama-sama itu ya. Ya kita sudah paham ada social distancing, menghindari salaman, selalu pakai masker. Ya, ini jaraknya 1 meter lebih, jadi ini ada loh ya. Cuci tangan itu sudah kita pahami, tapi pada suatu kelompok masyarakat tertentu kan perlu lebih di stressing lagi, ditekankan lagi. Itu new normal dan perlu disepakati bareng-bareng supaya dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penularan dari COVID-19 ini bisa segera kita capai. Itu seperti itu. Nah, nggih, niki kan berkaitan dengan datangnya corona itu kan akhirnya tatanan sosial berubah Pak Dokter. Yang biasanya kenduren ini Pak Gus Coy niki kayaknya kan mimpin tahlil. Nah niki sepi niki mboten nate tahlil. Kan mboten angsal. Itu menuju new normal niku jane aturane pripun? Jadi aturan dasar seperti itu, secara medis. Ya secara medis seperti itu. Mestinya masing-masing daerah atau wilayah itu dinilai lagi seperti apakah sudah siap untuk new normal atau belum. Karena berarti per daerah nggih. Mestinya per daerah karena ada ketentuan-ketentuan, misalnya diantara kalau kasus coronanya sudah turun, itu baru bisa diterapkan new normal. Cuma kan kondisi seperti itu kelihatannya daerah-daerah tertentu itu pengennya segera. Betul. Nah, itu mestinya ada kajian dari epidemiologi, lebih pasnya supaya ada kajian yang menilai apakah kasus di suatu wilayah tertentu itu sudah siap untuk memasuki era new normal atau belum. Kalau belum ya mestinya jangan dipaksakan. Sabar dulu Dok. Iya. Karena secara nasional ini kasus masih cukup tinggi, apalagi Jawa Timur juga masih cukup tinggi. Tapi mestinya per daerah bisa dikaji ulang. Kalau perlu mungkin per lingkungan terkecil, per RW, per RT bisa dinilai. Kalau memang di RT tersebut misalnya orangnya hanya itu-itu aja dan sudah dinyatakan sehat, tidak kemana-mana, tidak ada orang lain masuk, ya bisa aja di lingkungan itu dibuat aturan new normal yang disepakati seperti apa, bisa aja. Ya. Kalau tapi lebih baiknya tetap acuannya adalah acuan-acuan yang sudah kita ketahui bersama di jarak 1 meter atau 1,5 meter, memakai masker, selalu cuci tangan, membawa hand sanitizer kemana-mana. Itu yang kelihatannya lebih perlu dikerjakan bersama-sama, itu biar lebih mudah tercapai kondisi melewati pandemi ini. Seperti itu. Di bidang sosial ngoten niku. Nggih, bidang sosial ya. Ya, memang begini Dok, tidak gampang ya kalau kita ini menyadarkan masyarakat bahwa dalam pertemuan dengan teman-teman yang lain itu harus misalnya
menjaga jarak, kemudian bermasker. Maka kemudian ada nilai-nilai dasar yang barangkali perlu harus kita sampaikan ke masyarakat ini berkaitan dengan pentingnya bercerita secara terbuka ya, karena memang kadang-kadang ini kan baru luar kota kok nggak bilang karo dari luar kota lah, ini kan kita yang lain kan menjadi juga was-was lah. Ini mungkin dokter punya saran di lingkungan ini agar orang bisa merasa nyaman bergaul ya, karena memang situasinya lagi kayak begini ini. Tetapi bagaimana kita tetap menjaga silaturahmi, bahwa bertemu dengan saudara, dengan teman-teman itu asal ada aturan yang dipahami secara bersama, sebenarnya tidak masalah gitu. Tidak gimana kira-kira dok ya? Ya, aturan baku tadi secara umum sudah kita ketahui, bahkan anak saya yang kecil itu sudah paham itu, hafal. Cuma memang kondisi tertentu, misalnya tempat ibadah ya, sebaiknya anak-anak ataupun yang lansia, apalagi dengan penyakit lain, sebaiknya tidak berkumpul bersama. Yang penting itu mestinya ya, kalau di masyarakat jangan gampang nesuan ya, misalnya saya baru datang dari luar kota kemudian kok kelihatannya dielik nih atau tetangga sedikit menghindar, ya kita harus maklum, memang itu lebih baik seperti itu. Jadi jangan tersinggung atau jangan marah emosi. Emosi gitu ya. Tadi kejujuran atau keterbukaan juga penting. Apalagi saya ya di bidang kesehatan itu, untuk pasien ataupun keluarga pasien atau pengantar pasien itu perlu menceritakan apa adanya. Ya bukan berbohong, kadang lupa enggak cerita. Betul. Sebaiknya cerita. Saya seperti ini di rumah, kondisi misalnya ada orang sakit ataupun yang antar dari luar kota, itu perlu disampaikan. Gitu. Tapi saat ini cerita tentang ke orang lain kalau pas nggak sehat itu wedi. Itu gimana ya biar nggak takut dok? Nah, justru sebaliknya harusnya dibalik. Kalau nggak cerita malah saya membahayakan buat orang lain, tentu untuk keluarga kita dan orang lain. Mungkin kita sendiri daya tahan tubuh tubuh kita baik, nggak masalah. Ya walaupun terinfeksi butuh waktu, kemudian sembuh, tapi kita punya potensi yang besar. Virus ini mudah menular. Nah itu sebaiknya, makanya kenapa kita harus isolasi mandiri misalnya dari luar kota, karena tujuannya supaya kita misalnya kok ya ada infeksi tersebut tidak menularkan ke orang lain itu. Tentu kalau merasa ada gejala ya segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Memang intinya gini Mas, tiba emosi itu kudu dijogo. Jono koncone tekon terus, "Wah, awakmu kok ndi Mas?" Enggak usah sehat ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, jangan tersinggung misalnya kok ada temennya yang bilang disalami nggak mau misalnya itu untuk sekarang harus punya kesadaran bersama menjaga kesadaran bersama untuk diri kita ya, untuk keluarga kita. Butuh sinergi. Nah, dan niki Pak Dokter, keteladanan orang-orang yang jadi panutan itu juga penting. Nah, itu. Niki kaitane nek jenengan niku sebagai dokter di lingkungan itu yang sudah paham kan harus mencontohi, kasih contoh ya. Artinya masyarakat itu perannya harusnya gimana? Nah, jadi tadi semua sudah kita pahami ya mengenai tatanannya seperti apa. Nah, tinggal kita posisi sebagai apa, mestinya memberikan contoh supaya bisa dicontoh orang masyarakat, bahwa bisa dicontoh kesepakatan itu. Contoh yang seharusnya seperti apa, jangan sampai kita malah melakukan hal-hal yang kurang baik sehingga akan diikuti gitu ya. Suasana ini memang Dok, butuh kerjasama ya. Artinya sebagai warga kita juga harus memposisikan sebagai warga, kalau dikasih contoh yang baik itu mestinya juga kalau bisa harus kita ikuti. Teman yang lain juga begitu, berposisi sebagai orang yang memang diteladani di lingkungannya, mestinya juga harus bisa memberikan teladan, sehingga itu tadi ada sinergi Mas. Jadi sinergi, nggak sakar PDW. Masyarakat bisa memahami, tokoh-tokoh panutan bisa ikut
mengajak jadi contoh, kita yang di kesehatan juga fasilitasnya lebih ditingkatkan bareng-bareng, dan juga kemampuan kita dalam mengelola pasien juga ditingkatkan. Saya kira semuanya harus jalan bareng, nggak gitu bisa kita nunggu lama masing-masing yang dikurung terus, kemungkinan kok nantinya tidak seperti itu. Jadi fasilitas kesehatan tetap dibenahi sebaik mungkin, kita persiapkan. Rumah sakit mungkin masih ada kekurangan ruangan, dan sebagainya kita persiapkan, fasilitas-fasilitas dipenuhi, masyarakat disadarkan. Nah, akhirnya semoga bisa tertangani lebih baik. Kalau di bidang pendidikan gimana, Dok? Misalkan suatu hari kasus sudah turun, misalkan dari kurvanya mulai turun, menuju anak-anak masuk sekolah itu yang harus dipersiapkan di infrastruktur protokol kesehatan di sekolah kayak apa? Nah, mestinya kalau kapan sekolah yang dari pemerintah yang menunggu kebijakan, kita lebih ke arah pribadi masing-masing, anak-anak kita sebagai warga, anak kita bekali secara pribadi apa yang perlu dilengkapi masing-masing. Ya misalnya bajunya harus selalu bersih ya, ataupun mengenakan jaket misalnya kan panjang dari rumah dengan kaos tangan, boleh aja seperti itu. Membawa hand sanitizer sendiri, alat makan, alat minum, jangan sampai bareng-barengan sampai sekolah bareng-barengan tuker-tukeran minuman misalnya, atau alat tulis saling ganti make. Itu kita lebih mempersiapkan ke pribadi masing-masing. Iya. Dengan tadi tetap kesepakatan itu kita terapkan, misalnya di sekolah diatur tempat duduknya bagaimana, itu pihak sekolah mesti yang lebih menentukan. Kita lebih mempersiapkan anak kita untuk membiasakan mengajari jangan tuker-tukeran alat tulis misalnya ya. Nah, itu juga orang tua sama-sama harus paham dengan sesama orang tua. Nanti kalau putranya jenengan kali putrane Gus Coy dipanggil, boten ya sinergi lah. Intinya sinergi lah begitu ya. Sinergi itu tadi saya sampaikan antara kita sebagai warga masyarakat, tokoh masyarakat dengan instansi. Ya tentunya masing-masing lokasi itu punya kebijakan sendiri ya. Misalnya di pasar seperti apa, kita biasa beli online baiknya gimana, karena kita biasa belanja online. Nah, dengan era baru seperti apa, di minimarket atau di mall seperti apa, yang mau ke sawah seperti apa, itu ada aturan atau di tempat ibadah. Di tempat ibadah itu juga ada yang lebih spesifik, lebih spesifik diterapkan. Gitu Dok, kadang-kadang kan kayak belanja online pun kan kadang ada perasaan khawatir ya. Loh, ini barang kan barusan dibawa ke tempat yang terbuka, sangat dimungkinkan ditumpangi oleh virus corona, sehingga kita ini saking takutnya itu barang yang dikirim dari orang pengantar paket itu kadang-kadang ditahan dulu di luar lah. Itu sebaiknya mungkin kira-kira prosedur apa yang harus kita lakukan sebagai warga biasa, sehingga kalau di sekolah tadi sudah ada kesepakatan ya, mungkin ya kita sebagai warga, kemudian pihak sekolah juga memiliki norma-norma yang harus dipahami bersama, Mas, kira-kira begitu ya tadi, sehingga bagaimana dalam situasi yang susah ini tidak mungkin dikurung terus Dok. Kan tidak mungkin ya. Pada saatnya nanti kalau dinilai sudah layak untuk kembali bermasyarakat dengan tetap aturan-aturan seperti itu tetap dilaksanakan. Ya bisa, tapi dengan ketentuan tadi semua masyarakat bisa mematuhi. Jangan yang sini mematuhi, yang sini enggak. Nah, nanti sama aja kurang maksimal. Intinya ada kesadaran yang harus dipahami oleh semua elemen masyarakat, Dok ya. Jangan kemudian sama nojo emosi ae Mas. Bojone, lho piye awakmu ora aturane kok sak karepe dhewe. Lah niki terus kapan mlebet kerja niki? Ini kan di bidang bisnis, wirausaha, UMKM atau perusahaan-perusahaan itu kan yang pada diliburkan, kira-kira kapan bisa boleh masuk nih Dok? Sedih loh Dok kalau nggak kerja-kerja itu. Gimana kira-kira ini? Semua terdampak ya, semua terdampak, kita merasakan. Ya mulai kerjanya kapan, yaitu kebijakan dari
yang punya perusahaan yang sudah terus perusahaan harus menyiapkan apa nih? Nah, sama sebenarnya sama, mulai protokol misalnya datang ya, datang ketika masuk dengan cuci tangan, dengan ditembak ya, tembak suhunya berapa. Kalau memang ada demam misalnya ya dimohon untuk tidak masuk kerja, kemudian periksa ke layanan kesehatan. Lain-lain sama, mungkin tempat kerjanya didesain supaya lebih aman, tidak banyak ngobrol, gerombol, waktunya pulang ya segera pulang, tidak tetap jaga jarak ya. Jaga jarak. Ini jaga jarak. Cuma maaf ini saya biar lebih terus dulu ya. Insya Allah enggak. Tapi yang belanja online sedikit ya. Iya. Ketika barang datang, memang baiknya jangan kontak dengan yang mengantar. Iya. Gimana caranya ya, mungkin benar tadi ditaruh dulu bisa, ataupun kita pakai sarung tangan, misalnya sarung tangan yang plastik itu ada untuk menerima, kemudian barang segera kita buka, bungkusnya kita buang, kita plastik kita buang. Kalau bisa disemprot dulu, kalau mungkin dicuci ya monggo dicuci dulu. Kalau barangnya memungkinkan tadi dicuci dulu. Itu seperti itu, ya, seperti itu. Dan belinya barang itu sebaiknya memang beli barang yang paketannya jelas. Misalnya pisang belinya online kan atau ya mestinya harus terbungkus rapi, yang kemasan rapi, terstandar lah ya, terstandar ya, ada expirednya kapan, labelingnya bagus, izin usahanya ada, izin edarnya gitu ya. Itu harus sampai seperti itu. Apalagi beli obat misalnya harus lebih detail lagi. Masker aja kemarin kan ada itu, Dok, ada cerita katanya masker bekas kemudian di packing lagi kemudian dijual. Itu perlu dicek betul izin edarnya dan sebagainya. Itu hal seperti itu. Kalau kaitannya tempat ibadah gimana, Dok? Tempat ibadah sejauh ini kan sudah ada edarannya untuk tempat ibadah. Saya kira kita mematuhi seperti itu, tetap pada dasarnya dalam mematuhi protokol kesehatan. Selama ini sudah edaran sudah dibuka, tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya untuk waktu ibadah tidak berlama-lama, misalnya sudah selesai, misalnya pada Jumat, khutbahnya juga waktu dibatasi, tidak banyak gerombol. Untuk saf jamaahnya pun itu sudah diatur sedemikian rupa. Saya kira itu, dan lebih sering cuci tangan ya, dengan menggunakan sabun air mengalir ataupun hand sanitizer. Kalau kita muslim ya sering wudhu, menjaga wudhu, saya kira itu sudah lebih bagus lagi dengan menjaga wudhu. Ya ini, Dok, mungkin ada satu pertanyaan ya, kan kebiasaan kalau kita wudhu itu kan langsung menggunakan air yang mengalir ya. Tetapi apa tidak perlu juga, Dok, misalnya di tempat wudhu itu perlu ditaruh sabun, kemudian nanti ada anjuran untuk jamaah sebelum mengambil air wudhu sebaiknya cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan termasuk muka, Mas. Apa ini dikasih sabun, tetapi harus diguyur air, jangan sabun toh. Sabun wajah lah, sabun kulit lah. Yang seperti itu dianjurkan memang dengan air mengalir, dan dengan diawali dengan sabun, cuci tangan dengan sabun, membawa perangkat sholat sendiri. Tadi yang anak-anak atau lansia sebaiknya sementara yang tidak diikutkan, apalagi yang sedang sakit. Saya kira hal-hal lain saya kira sudah banyak dipahami oleh masyarakat. Sudah paham. Gini, Dok, kalau di luaran itu kan tempat ibadah, warung makan, restoran, tempat pemerintahan, pasar dan lain-lain itu hand sanitizer, terus air mengalir, sabun, dan itu sudah disiapkan semua. Saya melihatnya rata-rata orang-orang juga masih sudah kebanyakan pakai masker. Tetapi yang belum itu kan bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa ini berisiko bagi kesehatan suasana pandemi ini. Sehingga kalau mau ngopi, marung dan lain-lain harus tetap jaga jarak dan lain-lain. Bagaimana menurut tinjauan medis sebenarnya virus ini sebenarnya sejauh mana bahayanya dan sejauh mana keyakinan kita untuk menghindarinya, Dok?
Kalau sejauh mana, seberat apa, mungkin secara kita lihat di negara lain ya, di mana itu? Itali, Amerika sampai seperti itu, kita nggak membayangkan ya Amerika kejadian seperti itu. Tentu itu virus yang sangat berbahaya. Di kita sendiri kasusnya masih cukup banyak. Memang kita selain tadi semuanya itu yang perlu kita persiapkan imunitas, daya tahan tubuh kita. Bagaimana daya tahan tubuh kita? Ya dengan makanan bergizi, dengan olahraga rutin, dengan minum yang cukup, tidur yang cukup. Jadi minum apa yang cukup, Dok? Air putih. Air putih sudah cukup ya. Jadi yang ingin saya sampaikan juga, tidak harus mahal ya, dalam rangka menyikapi era ini. Kondisi sekarang. Ini era apa tadi? Normal baru. Normal baru. Sebetulnya baru itu maksudnya ada kesepakatan ya. Sebetulnya hal-hal seperti itu kan sudah ada, di mana cuma perlu disepakati bareng-bareng itu yang dimaksud baru. Jadi bareng-bareng gitu. Tadi imunitas kita yang tahunya perlu kita lakukan sendiri supaya bagaimana imun kita baik. Kalau memang kita merasa sakit ya jangan ngumpul-ngumpul dulu di rumah, apalagi kita merasa kok nggak enak ke fasilitas layanan kesehatan, itu akan lebih bijaksana seperti itu. Jangan takut ke rumah sakit ya. Saya sendiri di rumah sakit itu, di rumah sakit ada protokol, ada protokol sudah, kita terbiasa dengan protokol. Saya mau cerita dikit, kalau ada pasien jalurnya sudah beda. Jadi nggak usah takut, sudah jalurnya. Ini yang kita curigai COVID misalnya kita belokkan sini. Ini yang sakit biasa kita belokkan sini. Jalurnya sudah sendiri. Kalau memang perlu rawatnya kita angkut pakai ambulan, kita lewatkan jalur lain supaya enggak bareng dengan pasien. Sakit apapun jangan takut ke rumah sakit. Ya, betul sekali. Katanya orang-orang itu sakit apapun itu takut ke rumah sakit, nanti datang-datang diperiksa sama orang yang tugasnya rukut. Itu kan dalam rangka perlindungan diri oleh petugas kesehatan. Kondisi seperti itu memang tidak nyaman buat pasiennya, juga sebelumnya kita pun nggak nyaman ya. Kita makanya perlu sumuk. Kalau bisa didesainkan baju yang nyaman, APD yang nyaman, baju robot yang nyaman, monggo mungkin ada masalah bisa desain seperti itu. Ya, jadi seperti itu, nggak usah takut ke rumah sakit, sudah kita kondisikan itu ya. Itu memang begini, Dok. Jadi tadi ada imun, kemudian ada iman gitu ya. Orang yang memiliki imunitas tinggi itu kadang-kadang juga perlu untuk memiliki keyakinan yang kuat gitu ya, bahwa tadi kalau sakit ya harus terbukalah bahwa sementara kita memang sakit, dan kalau perlu tidak berkumpul rame-rame Mas ya. Jadi begitu kira-kira ya. Berarti alhamdulillah gitu. Paham. Ini bedanya nyungsep kali new normal. Normal ya. Jadi kesepakatan itu yang perlu kita lakukan bersama supaya segera bisa melewati pandemi ini, jangan sampai kita kejadian seperti tadi negara-negara yang saya sampaikan itu ya. Ya Dok, ini kayaknya waktunya sudah sore, kayak kopinya juga sudah mulai ini. Terima kasih sudah kesini. Sementara kita pamit dulu ya. Terima kasih. Salamnya gini. Iya, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.